Senja merayap di langit desa ketika Arga kembali dari hutan, membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Keringat membasahi dahinya, tapi ia tersenyum melihat adiknya, Sari, berlari kecil menyambutnya di depan rumah mereka yang sederhana. "Kakak, hari ini aku membuatkanmu wedang jahe," seru Sari dengan bangga. Arga tersenyum, mengusap kepala gadis kecil itu. "Terima kasih, Sari. Kakak sangat butuh itu setelah seharian di hutan." Mereka masuk rumah dan duduk di depan tungku kecil. Aroma jahe yang hangat memenuhi ruangan, mengusir udara dingin yang mulai merayap seiring malam tiba. Di luar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda dengan pakaian sedikit berdebu muncul di ambang pintu. "Hei, Arga, aku mencarimu sejak siang," serunya. Arga menoleh dan tersenyum. "Gilang, ada apa?" Gilang adalah sahabat Arga sejak kecil. Ia sedikit lebih ceroboh dan suka mengoceh, tapi hatinya baik. "Ada pekerjaan di rumah Pak Lurah. Mereka butuh tambahan tenaga untuk membangun gudang baru. Kau mau ikut?" tanya Gilang, duduk di kursi kayu. "Tentu. Aku butuh uang tambahan," jawab Arga. Mereka bercakap-cakap beberapa saat, sebelum Gilang berpamitan. Arga menatap langit malam, berpikir bahwa kehidupannya di desa memang sederhana, kerja keras, pulang ke rumah, dan menikmati waktu bersama adiknya. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir akan membawanya ke dalam kisah yang jauh lebih besar. Kisah yang melibatkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, ayam jantan berkokok lantang, membangunkan seluruh desa. Arga menguap, lalu bangkit dari dipan kayunya. Cahaya matahari yang masih hangat menyelinap masuk melalui jendela rumahnya yang sederhana. Ia melirik ke sudut ruangan, di mana Sari masih terlelap dengan wajah damai. Dengan hati-hati, ia keluar dari rumah, meregangkan tubuh sambil menikmati udara pagi yang segar. Desa ini memang tak besar, tapi dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat yang memberi kehidupan bagi penduduknya. Di jalan setapak, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul, berbincang sambil menjinjing keranjang berisi sayur dan beras. Anak-anak kecil berlarian dengan tawa riang, sementara para lelaki bersiap ke sawah atau ke hutan untuk berburu dan mencari kayu bakar. Saat Arga melangkah ke arah sungai untuk mencuci muka, ia bertemu dengan Gilang yang datang dengan langkah cepat. Wajahnya penuh semangat. "Arga, kau belum lupa soal pekerjaan di rumah Pak Lurah, kan?" tanyanya sambil menepuk bahu Arga. "Tentu tidak," jawab Arga sambil mencelupkan tangannya ke air sungai yang jernih. "Kau kenapa tampak terburu-buru?" Gilang terkekeh. "Karena aku tahu, kalau aku tidak menjemputmu, kau pasti akan terlambat." Arga menghela napas sambil tersenyum. "Baiklah, mari kita pergi." Mereka berjalan beriringan menuju rumah Pak Lurah yang terletak di tengah desa. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa petani sedang menanam padi, sementara beberapa pemuda lain sedang mengangkat kayu dan bambu untuk membangun gudang baru. Pak Lurah, seorang pria paruh baya dengan jenggot putih dan mata tajam, menyambut mereka dengan anggukan. "Bagus, kalian datang." Bantu yang lain mengangkat balok kayu dan memasang atap. Arga dan Gilang segera bergabung dengan pekerja lainnya. Suara palu beradu dengan kayu, suara obrolan ringan, dan tawa sesekali mewarnai pekerjaan mereka. Keringat bercucuran di dahi Arga, tapi ia menikmati pekerjaan ini. Hidup di desa memang sederhana, tapi ia merasa damai dengan rutinitasnya. Saat tengah hari tiba, ibu-ibu desa datang membawa makanan untuk para pekerja. Arga duduk di bawah pohon bersama Gilang, menikmati nasi hangat dengan sayur dan ikan bakar. Sambil mengunyah, Gilang berbisik, "Kau tahu? Ada cerita aneh yang beredar di desa." Arga menoleh dengan alis terangkat. "Cerita apa?" Gilang menelan makanannya lalu mendekat. "Beberapa orang bilang, ada suara-suara aneh di hutan belakang desa saat malam. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan besar melata di antara pepohonan." Arga hanya tertawa kecil. "Kau dan cerita-cerita mistismu. Ini pasti hanya ular besar yang kebetulan melintas." Gilang menggeleng. "Tidak, Arga. Mereka bilang itu bukan sembarang ular.
tapi sesuatu yang lebih dari sekadar binatang biasa. Arga menghela napas dan menepuk bahu Gilang. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Hutan memang menyimpan banyak rahasia, tapi bukan berarti semua harus kita takuti. Gilang hanya mendengus kecil, tapi tidak membalas lagi. Setelah istirahat, mereka kembali bekerja hingga sore menjelang. Arga merasakan lelah di seluruh tubuhnya, tapi ia puas dengan hasil kerja hari ini. Setelah berpamitan, ia dan Gilang berjalan pulang beriringan. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu menarik perhatian Arga. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang berkumpul di dekat hutan, tampak berbisik-bisik dengan wajah tegang. "Kita lihat ada apa?" bisik Gilang. Mereka berdua mendekat dan melihat seorang pria tua duduk di tanah. Tubuhnya gemetar. Pak Karta, seorang petani tua, tampak ketakutan, sementara beberapa warga mencoba menenangkannya. "Ada apa, Pak Karta?" tanya Arga. Pak Karta menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku melihatnya, ular putih besar di hutan. Matanya bersinar seperti api." Beberapa warga langsung berbisik panik. "Itu pertanda buruk. Ular putih itu siluman." Arga mengerutkan dahi. Ia memang sering berburu di hutan, tapi belum pernah melihat ular sebesar itu. Pak Karta melanjutkan, "Aku hanya ingin mencari kayu kering di pinggir hutan, tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu melata di antara pepohonan. Tubuhnya besar, putih, dan berkilau di bawah sinar bulan. Aku terlalu takut dan langsung lari." Arga menatap ke arah hutan yang mulai gelap. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar dari dalamnya. Gilang menepuk bahunya. "Bagaimana menurutmu, Arga?" Arga menghela napas, lalu berkata, "Aku tidak tahu. Tapi jika memang ada ular besar di sana, mungkin aku harus melihatnya sendiri." Gilang menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa kau gila? Jika itu benar siluman, kau bisa celaka." Arga tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan. Jika hanya seekor ular biasa, kita tidak perlu takut berlebihan." Malam itu, setelah memastikan Sari sudah tidur, Arga mengambil obor dan senjata kecilnya, lalu pergi ke hutan sendirian. Langkahnya pelan dan waspada. Cahaya obor menari di antara bayangan pepohonan. Suara jangkrik dan hewan malam mengisi kesunyian. Tiba-tiba, ia mendengar suara desisan lirih. Arga berhenti. Matanya menyapu sekeliling. Lalu, di bawah cahaya obornya, ia melihatnya. Seekor ular putih besar, tubuhnya melingkar di antara akar pohon. Sisiknya berkilauan seperti mutiara di bawah cahaya api. Namun, yang lebih mengejutkan adalah matanya. Mata itu bukan seperti mata ular biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang terasa manusiawi. Ular itu tampak lemah, terluka di salah satu sisiknya. Napasnya berat, seolah kesakitan. Arga menelan ludah. Ia bisa saja kabur atau membunuhnya. Tapi, tanpa tahu kenapa, hatinya terasa berat melihat makhluk itu dalam keadaan seperti ini. Perlahan, ia berlutut dan mengulurkan tangannya. "Jangan takut," bisiknya. "Aku tidak akan menyakitimu." Ular itu menatapnya dalam-dalam, seolah mengukur niatnya. Lalu, dengan gerakan lambat, ia merayap sedikit, seakan mempercayai Arga. Arga menghela napas dan mulai mengobati luka di sisik ular itu. Tidak tahu bahwa keputusannya malam ini akan mengubah takdirnya selamanya. Arga menahan napas saat jemarinya menyentuh sisik ular putih itu. Bukan seperti kulit ular pada umumnya yang dingin dan licin. Perlahan, ia mengusap luka di sisi tubuh makhluk itu, mencoba melihat seberapa parah lukanya. "Ini tidak akan sakit," gumamnya, mengambil kain kecil dari sakunya lalu membasahinya dengan air dari botol yang ia bawa. Saat ia menyentuh luka itu dengan kain, ular putih itu mengerjap dan tubuhnya sedikit menegang, namun tidak menyerang. Ia hanya menatap Arga, seolah mencoba memahami niat pemuda itu. "Lukamu tidak parah, hanya lecet dan sedikit robek," lanjut Arga. "Mungkin karena kau terkena ranting atau batu tajam." Perlahan,
Arga membalut luka itu dengan potongan kain yang ia sobek dari lengan bajunya. Ular putih itu tidak menolak. Ia tetap diam. Hanya ekornya yang bergerak sedikit. Sudah selesai. Arga menepuk ringan kepala ular itu. Lalu tersenyum kecil. Jangan terlalu banyak bergerak dulu. Ular itu hanya menatapnya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Mata emasnya berkilauan. Dan Arga merasa seolah ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Sebuah pemahaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Arga menghela napas dan bangkit berdiri. Baiklah, aku harus kembali sebelum ada yang mencariku. Ia melangkah mundur, tapi sebelum berbalik pergi, ular putih itu bergerak. Ia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, lalu mengeluarkan suara desisan rendah. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Arga menatapnya sebentar, merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia mengabaikan pikirannya dan berbalik meninggalkan hutan, kembali ke desa. Ia tidak menyadari bahwa malam itu, takdirnya telah berubah. Hari-hari berlalu. Sejak malam itu, hidup Arga berjalan seperti biasa. Ia tetap bekerja membantu warga desa, merawat adiknya, dan menghabiskan waktu dengan Gilang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia merasa diperhatikan. Terkadang, saat ia sedang berjalan sendirian, ia merasakan tatapan di punggungnya. Saat ia bekerja di ladang, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Saat Arga pulang dari membantu warga membangun lumbung, ia mendapati rumahnya lebih rapi dari biasanya. Meja kayu yang biasanya berdebu kini bersih. Kain-kain lipatan sari tertata dengan rapi. Bahkan makanan di dapur terlihat seperti baru disiapkan. Arga mengernyit. Sari. Panggilnya. Dari dalam kamar. Adiknya keluar dengan wajah mengantuk. Apa, Kak? Kau membersihkan rumah? Sari menggeleng sambil menguap. Tidak. Aku tertidur sejak sore tadi. Arga semakin bingung. Jika bukan Sari, lalu siapa? Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, saat ia pulang, ia menemukan makanannya sudah disiapkan di meja. Bukan hanya nasi dan lauk sederhana, tapi juga sup hangat dengan aroma yang menggugah selera. Arga mengernyit. Ini bukan makanan yang biasa ia dan Sari makan. Ini lebih mewah, lebih terasa istimewa. Apa mungkin ada orang yang datang dan meninggalkan ini? Gumamnya. Namun, saat ia bertanya pada para tetangga keesokan harinya, tidak ada seorang pun yang mengaku masuk ke rumahnya. Aneh, pikirnya. Dan anehnya, kejadian itu terus berulang. Setiap hari rumahnya bersih, makanannya sudah tersaji. Bahkan pakaiannya seperti sudah dicuci dan dikeringkan tanpa ia sadari. Hingga suatu malam, Arga memutuskan untuk berjaga. Ia pura-pura tidur, membiarkan rumah dalam keadaan gelap. Namun, ia tetap terjaga, menunggu siapapun yang telah membantunya diam-diam. Saat malam semakin larut, ia mendengar suara langkah ringan. Bukan langkah kaki manusia biasa. Langkah itu terdengar halus. Nyaris tidak bersuara. Arga menahan napas, lalu mengintip dari balik selimut. Di tengah bayangan malam, ia melihat sesosok wanita berdiri di dapurnya. Wanita itu memakai kain putih sederhana, rambut panjangnya terurai, dan kulitnya tampak seputih pualam di bawah cahaya bulan. Gerakannya lembut, hampir seperti melayang, saat ia menuangkan sup ke dalam mangkuk. Jantung Arga berdebar. Ia tidak mengenal wanita ini. Siapa dia? Dan kenapa ia ada di rumahnya? Arga menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, saat wanita itu menoleh, mata mereka bertemu. Dan Arga terpaku. Mata itu, mata emas yang berkilauan di bawah cahaya remang. Mata yang sama dengan ular putih itu. Bisik Arga tanpa sadar. Wanita itu tampak terkejut. Lalu tubuhnya membeku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Sebelum akhirnya ia mundur dengan gerakan cepat. Namun, sebelum ia sempat kabur, Arga langsung bangkit dan berkata, "Tunggu." Wanita itu berhenti,
menatapnya dengan ekspresi ragu. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Arga dengan suara pelan namun tegas. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, sebelum akhirnya berbisik, "Aku hanya membalas budimu." Suara itu lembut, hampir seperti desiran angin malam. Arga terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Jadi kau adalah SSD?" Wanita itu mengangkat jari telunjuknya ke bibir, memberi isyarat agar Arga tidak melanjutkan kata-katanya. "Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Tapi ketahuilah, aku tidak akan menyakitimu." Arga menatapnya, masih bingung. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang membuatnya percaya. "Baiklah," kata Arga akhirnya. "Aku tidak akan memaksamu menjelaskan. Tapi setidaknya bolehkah aku tahu namamu?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kirana." Arga mengulang nama itu dalam benaknya. Kirana. Nama yang terdengar indah dan misterius. Ia tidak tahu siapa Kirana sebenarnya, atau bagaimana ia bisa berubah dari ular menjadi manusia. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Sejak malam itu, hidup Arga benar-benar berubah. Setiap malam, Kirana datang ke rumahnya tanpa suara, seperti bayangan yang bergerak dalam gelap. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makanan, bahkan sesekali berbincang dengannya dalam bisikan lembut. Awalnya, Arga merasa canggung. Bagaimanapun juga, Kirana bukan manusia biasa. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin ia menyadari bahwa di balik misteri yang menyelimutinya, Kirana hanyalah seorang perempuan yang penuh perhatian dan memiliki hati yang lembut. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, Arga dan Kirana duduk di depan rumah, ditemani nyala lentera yang berayun pelan tertiup angin. "Kau tidak perlu melakukan semua ini," kata Arga akhirnya, menatap Kirana yang tengah sibuk menyulam kain. "Aku membantumu malam itu karena aku ingin, bukan karena aku mengharapkan balasan." Kirana mengangkat wajahnya, menatap Arga dengan mata keemasan itu. Mata yang selalu berhasil membuat Arga merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. "Aku tahu," jawab Kirana pelan. "Tapi, aku ingin melakukannya. Ini bukan tentang membalas budi. Aku hanya ingin berada di sini." Arga terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya. Sesuatu yang terdengar lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia menatapnya lebih lama. Cahaya lentera membingkai wajah Kirana, menonjolkan kecantikannya yang aneh dan memikat. Ada kehangatan dalam sorot matanya. Sesuatu yang perlahan-lahan mulai menggugah sesuatu di dalam hati Arga. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Kirana berdiri. "Aku harus pergi," katanya. Fajar hampir tiba. Seperti biasa, Kirana selalu menghilang sebelum pagi datang. Arga hanya bisa menatapnya saat sosoknya perlahan menghilang dalam gelap. Namun, malam itu, hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bisik-bisik di desa. Pagi itu, seperti biasa, Arga berjalan ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Namun, begitu ia melangkah ke tengah keramaian, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Orang-orang berbisik di antara mereka. Beberapa melirik ke arahnya, beberapa tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Arga mengabaikannya dan melanjutkan belanjanya. Namun, saat ia hendak kembali, Gilang tiba-tiba menghampirinya dengan wajah serius. "Arga," bisiknya, menariknya ke sudut yang lebih sepi. "Kau dengar kabar itu?" Arga mengernyit. "Kabar apa?" Gilang menatapnya tajam. "Ada yang bilang seseorang melihatmu berbicara dengan seorang wanita tak dikenal malam-malam di rumahmu." Jantung Arga berdegup. "Lalu?" "Orang-orang mulai bertanya-tanya," lanjut Gilang. "Beberapa bilang kau menyembunyikan sesuatu. Dan kau tahu sendiri, di desa ini, orang-orang mudah curiga pada hal-hal yang tidak mereka pahami." Arga menggertakkan giginya. Ia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Tapi ia tahu betul bahwa jika desas-desus ini terus menyebar, bisa saja Kirana dalam bahaya. "Kau harus lebih hati-hati, Arga." Gilang menepuk bahunya.
Aku tidak ingin kau terkena masalah. Arga mengangguk. Terima kasih, Gilang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ketakutan lama yang bersembunyi dalam diri manusia. Malam itu, Kirana kembali datang. Namun, kali ini, ia tidak seperti biasanya. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit tanpa bicara. Arga duduk di sebelahnya. Kirana, kau baik-baik saja. Kirana menghela napas pelan. Aku mendengar apa yang terjadi di pasar. Arga terdiam. Kirana menoleh padanya. Arga, kau tahu bahwa jika mereka mengetahui siapa aku sebenarnya, mereka tidak akan menerimaku. Arga menatapnya lama. Mereka hanya takut pada apa yang mereka tidak mengerti. Kirana tersenyum pahit. Bukan hanya ketidaktahuan, Arga. Ini adalah ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Mereka percaya bahwa siluman ular adalah pertanda buruk. Pembawa sial. Arga menggenggam tangannya dengan lembut. Aku tidak percaya itu. Kirana menatapnya, lalu tersenyum kecil. Namun, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang menyeratkan kesedihan yang dalam. Arga, bisiknya. Jika suatu hari nanti sesuatu terjadi, jika aku ketahuan, apa yang akan kau lakukan? Arga terdiam sejenak sebelum menjawab dengan mantap. Aku akan melindungimu. Kirana menatapnya. Matanya berkilauan oleh cahaya lentera. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Namun, di sisi lain, ia juga sadar bahwa semakin dalam ia terikat dengan Arga, semakin besar bahaya yang mengintai. Dan bahaya itu mulai semakin dekat. Hari itu, hujan turun deras membasahi desa. Arga sedang membantu seorang petani memperbaiki pagar sawah yang roboh akibat angin kencang tadi malam. Arga! Gilang berlari menghampiri dengan napas tersengal. Pakaian dan rambutnya basah kuyup oleh hujan. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Arga langsung waspada. Ada apa? Tanya Arga. Gilang menatapnya tajam sebelum akhirnya berbisik. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Arga mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Gilang melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar mereka. Lalu, ia mendekat dan berbisik. Malam itu, aku melihatnya. Jantung Arga berdegup keras. Melihat apa? Perempuan itu. Kirana. Arga terdiam, mencoba tetap tenang. Aku datang ke rumahmu untuk meminjam sesuatu, lanjut Gilang. Saat aku tiba, aku melihat Kirana keluar dari kamar mandi. Arga menelan ludah. Dan aku melihatnya. Arga. Kulnya. Mata Gilang menatapnya penuh ketegangan. Aku melihat sisik di tubuhnya. Darah Arga berdesir. Kau tahu apa artinya ini, bukan? Suara Gilang hampir berbisik. Dia bukan manusia. Arga mengepalkan tangannya, mencoba menahan kegelisahan yang tiba-tiba muncul dalam dadanya. Ia tidak pernah ingin Gilang mengetahui hal ini, terutama karena ia tahu bagaimana kepercayaan orang-orang desa terhadap siluman ular. Jangan katakan pada siapapun, Gilang. Suara Arga terdengar tegas. Kirana bukan seperti yang mereka katakan. Dia bukan pembawa sial. Gilang terdiam, menatap Arga dengan campuran rasa takut dan kebingungan. Kau yakin? Aku lebih mengenalnya daripada siapapun. Gilang masih tampak ragu. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Beberapa warga desa sedang berlalu di jalanan yang becek, berbicara tentang sesuatu. Peternakan Pak Handoko terkena musibah lagi, ujar salah satu dari mereka. Ya, banyak ayam mati mendadak. Ini sudah ketiga kalinya dalam bulan ini. Aku bilang juga apa? Gumam seorang pria tua. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Mungkin karena keberadaan siluman. Arga dan Gilang saling bertukar pandang. Setiap kali ada masalah, orang-orang akan menyalahkan sesuatu yang mereka tidak pahami, ujar Arga pelan. Dan kali ini,
Kirana bisa menjadi sasaran mereka. Gilang terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak akan memberitahu siapapun, katanya akhirnya. Arga menatapnya dengan penuh terima kasih. Tapi, lanjut Gilang, buktikan padaku bahwa dia benar-benar bukan pembawa sial. Jika ada kejadian buruk setelah ini, aku tidak tahu apakah aku masih bisa diam saja. Arga menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa kepercayaan Gilang mulai goyah. Jika ada satu kejadian buruk lagi, mungkin sahabatnya itu akan berpikir ulang tentang keputusannya untuk tetap diam. Dan saat itu terjadi, semuanya bisa berantakan. Malam yang mencekam. Malam itu, Kirana datang seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Arga. Kau terlihat gelisah, ujar Kirana, duduk di dekatnya. Arga menatapnya, lalu menghela napas. Gilang melihatmu. Mata Kirana sedikit membesar. Apa yang dia lihat? Setelah kau mandi, dia melihat sisik di tubuhmu. Kirana terdiam. Cahaya lentera menerangi wajahnya. Namun ekspresinya tetap sulit dibaca. Aku sudah meyakinkannya untuk tidak mengatakan apapun, lanjut Arga. Tapi aku tidak tahu sampai kapan ia bisa menahan rahasia ini. Kirana menunduk. Jemarinya meremas kain putih yang membalut tubuhnya. Aku sudah terlalu lama tinggal di sini. Arga, aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Tidak. Arga menggenggam tangannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kirana menatapnya, lalu tersenyum tipis. Namun, ada kesedihan dalam matanya. Aku tahu kau akan melindungiku, bisiknya. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti aku tidak bisa diselamatkan? Arga menggenggam tangannya lebih erat. Jangan bicara seperti itu. Aku akan selalu ada untukmu. Namun, Kirana tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah bulan yang menggantung di langit. Di luar sana, dalam kegelapan malam, ada sesuatu yang mengintai. Seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Seseorang yang telah mencurigai Kirana sejak lama. Dan orang itu kini mulai merangkai potongan-potongan kebenaran. Malam itu, angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah Arga. Di dalam, Kirana duduk di sudut ruangan dengan kepala bersandar pada lututnya. Ia tahu bahwa waktunya mungkin tidak banyak lagi. Kirana, suara Arga memecah keheningan. Ia duduk di hadapannya, mencoba menenangkan kekhawatiran yang jelas tergambar di wajah Kirana. Kita harus pergi dari sini, lanjutnya. Jika orang-orang semakin curiga, jika mereka tahu siapa dirimu yang sebenarnya, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Kirana menatapnya, lalu menggeleng pelan. Aku tidak bisa lari selamanya, Arga. Tapi, aku tidak ingin meninggalkanmu. Suaranya nyaris berbisik. Tapi aku juga tahu, jika aku tetap di sini, cepat atau lambat seseorang akan menemukan kebenaran. Arga mengepalkan tangannya. Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Kirana tersenyum, namun senyum itu pahit. Aku tahu, tapi terkadang, ada hal-hal yang tidak bisa dilawan dengan keberanian saja. Arga ingin membantahnya, namun sebelum ia sempat berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu terhenti di depan pintu. Arga dan Kirana saling bertukar pandang. Ketukan pelan terdengar. Arga segera berdiri, mengambil sebilah belati kecil yang ia simpan di bawah meja. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Di luar, berdiri seseorang yang tidak ia sangka akan datang pada jam seperti ini. Gilang. Namun, wajah sahabatnya itu tidak seperti biasanya. Wajahnya tegang, seakan ada sesuatu yang membebaninya. Kau harus tahu sesuatu, kata Gilang tanpa basa-basi. Ada seseorang yang mulai menyelidikimu. Arga menegang. Siapa? Arya, jawab Gilang. Nama itu membuat Arga menggertakkan giginya. Arya adalah salah satu pemuda terpandang di desa, berasal dari keluarga kaya. Ia dikenal licik dan selalu ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Dulu, Arya pernah mendekati Kirana,
tapi ditolak dengan halus. Sejak saat itu, ia tampak menyimpan rasa iri terhadap Arga. Aku melihatnya berbicara dengan orang-orang tua di desa, lanjut Gilang. Dia bertanya tentang legenda siluman ular, tentang kelemahan mereka. Jantung Arga berdegup keras. Kau harus waspada, Arga, lanjut Gilang. Aku tidak tahu sejauh mana dia tahu, tapi aku yakin dia sedang mencari cara untuk menjebak Kirana. Arga mengepalkan tangannya. Ia tahu Arya tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia mau. Namun, sebelum ia bisa merencanakan langkah berikutnya, sesuatu terjadi keesokan harinya yang membuat segalanya semakin rumit. Pagi itu, desa dilanda kegemparan. Seorang warga yang baru pulang dari pasar mengklaim telah melihat sesuatu yang aneh di dekat sungai. Dia terkena sesuatu. Aku melihatnya, seru pria itu. Aku melihat kulitnya berubah. Orang-orang segera berkumpul, saling berbisik dengan rasa penasaran bercampur ketakutan. Arya, yang telah mencurigai Kirana selama ini, segera menghampiri orang itu. Siapa yang kau lihat? Aku tidak tahu namanya, jawab pria itu, masih terguncang. Tapi dia wanita muda, aku melihatnya terkena lemparan garam dari seorang anak kecil dan seketika, aku melihat kulitnya berubah seperti ular. Desa menjadi gaduh. Siluman, seru seseorang. Siluman ular itu nyata. Arya tersenyum puas. Ia akhirnya mendapatkan bukti yang ia butuhkan. Kita harus mencari wanita itu, ujarnya. Suaranya penuh keyakinan. Kita tidak bisa membiarkan siluman hidup di antara kita. Orang-orang mulai menyetujui. Beberapa bahkan sudah mengambil senjata seadanya. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, Gilang melangkah ke depan. Tunggu. Suaranya menggelegar. Semua orang menoleh ke arahnya. Kalian semua langsung percaya begitu saja pada cerita yang bahkan tidak kalian lihat sendiri. Gilang menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Kita sudah hidup di desa ini bertahun-tahun, dan selama ini tidak pernah ada satupun kejadian yang membuktikan siluman ular membawa bencana. Bagaimana jika kita hanya menyalahkan sesuatu yang tidak kita pahami? Beberapa orang tampak ragu. Namun, Arya tersenyum sinis. Jadi kau membelanya, Gilang? Tanyanya tajam. Aku hanya ingin memastikan kita tidak bertindak bodoh karena ketakutan yang belum tentu benar, jawab Gilang tegas. Arya mendengus. Baiklah, kalau begitu, kita cari buktinya. Dengan itu, mereka mulai bergerak menuju rumah Arga. Di rumah, Arga sedang membantu Kirana bersiap. Kita harus pergi sekarang, bisiknya. Mereka akan datang. Kirana masih tampak lemah. Lemparan garam yang mengenai bahunya tadi siang membuatnya sedikit melemah. Meskipun Arga berhasil membawanya kabur sebelum ada yang benar-benar melihatnya berubah. Aku bisa berjalan, ujar Kirana. Meskipun suaranya terdengar lemah, Arga segera menyelimutinya dengan kain gelap. Kita harus menuju hutan. Kita bisa bersembunyi di sana sampai keadaan tenang. Ketukan keras terdengar di pintu. Arga, buka pintunya. Arya. Arga menatap Kirana. Ayo. Mereka keluar melalui pintu belakang, berlari di tengah kegelapan malam. Hujan mulai turun gerimis, menambah dinginnya udara malam. Dari kejauhan, Arga bisa mendengar suara orang-orang yang mulai masuk ke rumahnya. Kita harus lebih cepat, bisiknya. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai hutan, seseorang berdiri menghadang jalan mereka. Arya. Ia menatap mereka dengan senyum penuh kemenangan. Kau tidak bisa lari lagi, katanya. Kita semua sudah tahu siapa dia. Di belakang Arya, beberapa orang desa mulai berdatangan, membawa obor dan senjata. Kirana menggenggam tangan Arga erat-erat. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Ya, Arya? Suara Arga penuh kemarahan. Arya hanya tertawa. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Menyingkirkan monster yang bersembunyi di antara kita. Arga mengepalkan tangannya. Ia tahu pertempuran tidak bisa dihindari. Dan malam itu, segalanya berubah selamanya. Angin berembus kencang,
membawa suara teriakan dan gemuruh langkah kaki para warga yang terus mendekat. Obor yang mereka bawa menerangi malam, menciptakan bayangan yang menari-nari di antara pepohonan. Arga dan Kirana berlari secepat mungkin. Napas mereka memburu. Hutan yang gelap dan lebat menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bersembunyi. Tapi mereka tidak cukup cepat. Wahai penduduk desa, sebarkan. Jangan biarkan mereka lolos. Teriak Arya dari kejauhan. Arga menggenggam tangan Kirana erat-erat. Jangan lepaskan aku, bisiknya. Kirana menatapnya. Matanya berkilat oleh ketakutan dan kesedihan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Arga. Mereka terus berlari hingga akhirnya tiba di tepi sebuah jurang curam. Di bawah sana, kabut menutupi dasar yang entah seberapa dalam. Arga menoleh ke belakang. Suara langkah kaki semakin dekat. Kita terjebak, bisik Kirana. Tak butuh waktu lama sebelum Arya dan penduduk desa mengepung mereka dari segala arah. Sudah selesai, Arga. Arya berbicara dengan nada puas. Kau tak bisa lari lagi. Arga berdiri di depan Kirana, melindunginya. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya. Dia siluman. Arga, apa kau akan tetap melindunginya setelah tahu apa dia sebenarnya? Bentak salah satu warga. Dia bukan monster. Arga menatap mereka tajam. Kalian hanya mencari kambing hitam untuk semua kesialan kalian. Arya tertawa sinis. Kalau begitu, biar kami pastikan sendiri apakah dia benar-benar siluman atau bukan. Tiba-tiba, seorang pria tua dari kerumunan mengangkat tombak dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah Kirana. Mata Kirana melebar. Ia tak sempat menghindar. Namun sebelum tombak itu mengenainya, Arga melompat ke depan. Logam tajam itu menembus tubuhnya. Darah muncrat ke tanah hutan. Arga! Arga jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat. Kirana segera menangkapnya sebelum ia jatuh ke tanah sepenuhnya. Teriakan warga berhenti. Semua orang menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka Arga akan mengorbankan dirinya. Kirana mendekap Arga erat-erat. Tangannya gemetar saat menyentuh luka yang mengeluarkan begitu banyak darah. Tidak. Arga, bertahanlah. Arga tersenyum lemah. Aku bilang, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, kan? Suaranya nyaris berbisik. Air mata mengalir deras di pipi Kirana. Ia menggigit bibirnya, kemudian menatap luka Arga dengan penuh tekad. Tolong, bertahan sebentar. Ia menempelkan tangannya ke dada Arga. Cahaya hijau keemasan mulai bersinar, menyelimuti tubuhnya. Luka di perut Arga mulai menutup perlahan. Darah yang mengalir perlahan berhenti. Para warga yang menyaksikan itu terperangah. Apa yang dia lakukan? Dia menyembuhkan Arga. Namun, saat Kirana berhasil menyembuhkan luka Arga, wajahnya tampak semakin pucat. Nafasnya tersengal-sengal. Tubuhnya mulai melemah. Arga merasakan itu. Ia menangkap tangan Kirana. Kirana, cukup. Jangan paksakan dirimu. Kirana menatapnya. Air mata berlinang. Aku tidak ingin kau terluka. Suaranya bergetar. Tapi jika aku terus bersamamu, aku hanya akan membuatmu semakin menderita. Arga menggeleng lemah. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau di sini. Kirana tersenyum. Tetapi itu senyum yang menyedihkan. Kau harus hidup, Arga, tanpa aku. Sebelum Arga bisa meraih tangannya lagi, Kirana bangkit berdiri, tubuhnya mulai bersinar. Ia menoleh ke arah penduduk desa dengan tatapan tajam dan penuh keteguhan. Aku tidak akan kembali, katanya. Kalian tidak perlu takut padaku lagi. Kemudian, dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi ular putih raksasa. Mata hitamnya bersinar sendu saat menatap Arga untuk terakhir kali. Tanpa menunggu lebih lama, ia melesat ke dalam kegelapan hutan, menghilang di balik pepohonan yang lebat. Arga berusaha berdiri, ingin mengejarnya. Kirana. Namun, tubuhnya masih lemah. Ia hanya bisa menatap ke dalam kegelapan, tempat Kirana menghilang. Hujan mulai turun,
mengguyur tanah hutan yang masih berlumuran darahnya. Arga jatuh berlutut. Tangannya mengepal tanah basah. Dadanya terasa sesak, seolah separuh jiwanya telah dibawa pergi. Dan dalam hujan itu, ia hanya bisa menangis. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa tetap hidup seperti biasa. Orang-orang mulai melupakan legenda siluman ular. Tapi Arga tidak. Setiap sore, ia berdiri di tepi hutan, menatap jauh ke dalam rimbunan pepohonan, berharap Kirana akan muncul kembali. Namun, yang tersisa hanyalah angin yang berhembus pelan. Hingga suatu hari, saat senja hampir tenggelam, ia melihat sesuatu. Sehelai sisik putih berkilau tertinggal di rerumputan, berkilauan di bawah cahaya matahari yang redup. Arga memungutnya, menggenggamnya erat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kirana masih di luar sana. Dan dengan keyakinan itu, ia akan terus menunggu.